Kalau ada tahap-tahap awal entrepreneur tuh biasanya kita selalu bilang build up or break up. Jadi daripada ini sudah besar baru dikumpulin jadi besar akhirnya menghancurkan di kemudian hari, usahanya sudah bagus terus hancur, lebih baik pada saat awal-awal ya udah mending hancurkan ganti lagi gitu. Tapi semangatnya tetap semangat entrepreneur tetap ada juga. Kita bisa tahu kekuatan dari si entrepreneur akan seperti apa nih. Pada saat ada kesulitan dan memang sudah tidak bisa diapa-apakan, ya pilihannya tutup. Nama saya Reza, saya sebagai founder dan juga partner di Takalab. Selain itu juga saya sebagai CEO di perusahaan waste management namanya Jubelo. Jubelo sudah berdiri sejak 2021, jadi udah lebih dari 5 tahun. Lalu Taka ini berdiri karena kegelisahan saya sebetulnya terkait dunia entrepreneur dan juga startup yang saat ini mungkin kita tahu di berita banyak startup-startup yang melakukan aksi-aksi yang tidak baik lah ya. Saya ingin membenahi sih sebetulnya journey para entrepreneur ini agar tidak terjebak hal-hal seperti itu dan juga bisa menjalankan bisnisnya dengan baik juga ke depannya. Ke bisnis sih sebenarnya teori dasar lah ya. Kita mempunyai masalah, lalu kita validasi masalahnya, lalu kita tahu ada marketnya, baru kita bikin bisnisnya gitu. Tentunya tidak, karena dulu background saya kan pegawai BUMN ya. Sudah nyaman dengan gaji bulanan yang baik, tunjangan yang bagus, dan semua hal kestabilan itu ada di situ lah. Tapi kan karena saya orangnya sangat gelisah dengan sesuatu hal, tidak suka dengan rutinitas yang itu terus, akhirnya saya memutuskan ya bicara baik-baik lah sama keluarga ya. Awalnya mungkin seperti itu, tapi lama-kelamaan setelah saya buktikan, oh ini bisa nih, ya udah. Sangat ngaruh lah, karena saya memulai bisnis itu bukan dari nol, dari minus malah ya, karena pada saat COVID yang benar minus, lalu saya harus cari pendapatan lain seperti apa, dan juga saya juga sudah berumah tangga, anak sudah 2 pada saat itu, ya concern keluarga pasti bagaimana cara menghidupi keluarga ini gitu kan. Ya akhirnya dengan dukungan istri, ya rezeki lancar akhirnya gitu kan, karena mau nggak mau kita harus punya restu istri sih, agar rezekinya lancar gitu. Saya melihat para pebisnis senior ya, yang saya sangat inspired tuh pada saat saya baca bukunya Peter Thiel sebenarnya, yang Zero to One. Oh ternyata bisa nih, how to-nya tuh ada nih, tinggal gimana geraknya nih gitu kan. Jadi itu yang menginspirasi saya lah. Jadi sebetulnya karena saya punya journey sebagai entrepreneur lebih dari 5 tahun ya. Terus saya sering ketemu sama teman-teman yang baru memulai entrepreneurnya. Terus saya juga sering ngajar di beberapa universitas juga di bidang bisnis dan juga entrepreneur. Saya melihat mereka banyak yang ingin tahu terkait entrepreneur dan juga mereka mempunyai ide yang mungkin lumayan cukup bagus. Lalu saya melihat ini ada peluangnya sih. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah, saya bikin Taka aja gitu kan. Saya bikin Taka bersama partner saya ada satu lagi. Kita intinya adalah bagaimana caranya orang yang mempunyai bisnis ini kita bantu. Kan ada orang yang memiliki ide itu kan baru kosong ya sebenarnya. Kosong menuju bisnis yang sudah berjalan. Nah, satu ke depannya tuh mau ngapain? Setelah satu tuh mau ngapain tuh kadang kita bingung arahnya mau kemana. Kadang nggak sesuai roadmap, kadang kita tidak bisa melihat kiri kanan lagi nih. Kita harus melihat ke depan terus gitu. Itu godaan entrepreneur tuh sekarang tuh adalah kita harus kemana gitu, kita harus ngapain. Makanya kita bikin Takalab sebagai venture builder untuk membantu teman-teman ini arahnya lebih terarah lah ya, nggak asal lagi mereka melakukan bisnis, mereka tidak salah mengambil langkah dan juga memberikan ilmu juga buat mereka dan juga pengalaman dari founder-founder network saya juga untuk mengajarkan juga kepada mereka. Jadi point of view-nya tidak hanya dari sisi sebagai founder aja, nanti saya juga undang pembicara lainnya atau coach lainnya dari sisi praktisi di bidang finance, di bidang marketing, agar mereka lebih terbuka lagi sih sebetulnya jalannya. Ya tentu ya, momen-momen lelah, capek, putus asa itu pasti ada sih. Entrepreneur itu tidak untuk semua orang, tapi semua orang bisa untuk jadi entrepreneur sebetulnya. Hanya masalahnya di kekuatan aja sih, daya tahan sebetulnya. Journey jadi entrepreneur itu nggak mudah gitu. Kita nggak hanya flick kita punya ide,
langsung bisa laku dan lain-lain. Kadang kan naik turunnya bisnis juga kita bisa stres ya. Nah di situ adalah kekuatan kita sih sebenarnya, daya tahan. Karena journey saya lebih dari 5 tahun nge-build yang Jubelo itu, awalnya kita tahu naik turunnya kayak gimana, permasalahan dari stakeholder luar seperti apa, permasalahan internal juga ada gitu kan, apalagi dari karyawan. Akhirnya permasalahan-permasalahan itu yang menjadi pembelajaran untuk kita. Semakin lama dia tahan terhadap semua cobaan menjadi entrepreneur, dia akan banyak semakin belajar dan dia akan menjadi tahu diri lah, vulnerable lah dia, dan juga resilient terhadap berbagai macam permasalahan, akan lebih tenang untuk menghadapinya. Jadi setiap ada masalah pasti ada jalan keluar, nggak mungkin nggak ada. Awalnya paling berat itu adalah terutama di legalitas ya bagi kami gitu, karena kami ingin melakukan seperti ini, kami pun harus memiliki legalitas yang sangat kuat. Cukup lumayan lama mencari partner untuk membuat legalitas kami yang sesuai dengan visi kami dan juga sesuai dengan value yang akan kami berikan. Dan ya alhamdulillah di Easy Legal kita dimudahkan semuanya, dan karena pekerjaan di Taka itu lumayan maraton dan terus-terusan, kita kan harus cari partner legal yang memang benar-benar bisa bantu dari nol sampai jadi gitu kan. Lalu selain legal juga kendala bagi saya adalah bagaimana kami bisa memberikan manfaat sih itu, dan juga impact yang memang visinya harus sama dengan founder-founder yang ingin join di Taka juga. Itu yang sekarang mindsetnya ingin kami rubah gitu. Kalau kita tahu dulu zaman-zaman startup dulu kan orang baru punya ide aja udah langsung pitching, dapat funding dan gede-gedean. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang tuh mindset orang adalah bagaimana cara mereka memiliki ide, membuat produknya dan validasi produknya ke market. Itu yang lebih penting, bukan dari sekedar funding gitu. Kebingungan awalnya tuh adalah karena kita bukan orang legal ya, kita nggak ngerti gimana caranya bikin legal tuh seperti apa, akta tuh ada apa aja isinya, lalu bikin NPWP itu seperti apa, kita kan nggak tahu. Itu awal-awal saya memulai Jubelo, kita nggak tahu nih bikinnya seperti apa aja sih persyaratan bikin PT aja kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu apa-apa, akhirnya kami memilih Easy Legal untuk membantu itu. Ya akhirnya lebih mudah sih, tidak butuh waktu lama lah untuk membuatnya juga, dan juga kita nggak usah ikut campur terlalu dalam akhirnya gitu kan. Cukup kita serahkan persyaratan, udah kita tunggu selesai semua. Hanya konsul via WA dan by phone juga sebenarnya udah bisa sih sebetulnya. Sebelum ada legalitas, kami hanya sebagai komunitas ya. Kita tidak bisa bergerak untuk corporate, untuk dapat trust lebih. Kita nggak bisa undang partner yang lebih besar lagi. Contohnya kemarin kita berhasil mengundang Marshall dari Privy. Ya karena mereka percaya kita udah ada legalitas lengkap. Lalu kita bekerja sama juga dengan Komdigi. Saat sebelum punya legalitas ya kita hanya dipercaya untuk di komunitas entrepreneur aja. Sebenarnya posisi sulit itu akan berbeda-beda setiap entrepreneur. Tergantung kita melihatnya dari sudut pandang mana. Pada saat kita dapat kesulitan, sebenarnya ada dua hal sih. Apakah kita mau menyelesaikan kesulitan itu atau kita mau berhenti. Kalau berhenti dia akan merasa sayang, tapi kalau dilanjutkan dia akan merasa sakit gitu kan. Dua pilihan itu sebenarnya yang harus bijak adalah entrepreneurnya lagi. Baik lagi, ego sendiri itu harus dihilangkan akhirnya. Dari situ kita bisa tahu kekuatan dari si entrepreneur akan seperti apa nih. Pada saat ada kesulitan dan memang sudah tidak bisa diapa-apakan, ya pilihannya tutup. Jadi kalau ada tahap-tahap awal entrepreneur tuh biasanya kita selalu bilang build up or break up. Jadi daripada ini sudah besar baru dikumpulin jadi besar, akhirnya menghancurkan di kemudian hari, usahanya sudah bagus terus hancur, lebih baik pada saat awal-awal ya udah mending hancurkan, ganti lagi gitu. Tapi semangatnya tetap semangat entrepreneur tetap ada juga. Satu, mereka harus paham terkait finansial dan juga mereka harus compliance terhadap legal. Harus itu wajib. Kalau dulu saya tidak terlalu peduli dengan finansial, akhirnya itu yang ngegerus kita. Saya tidak baca laporan keuangan. Dan yang kedua adalah ya para pengusaha harus mengetahui kekuatan diri sendiri seperti apa. Karena nggak semua entrepreneur tuh kuat sebenarnya. Itu ada the lonely journey sebenarnya jadi entrepreneur tuh. Kadang kita mau ngobrol sama temen, tapi frekuensinya udah beda kalau ngobrolin bisnis.
untuk para entrepreneur juga harusnya, atau yang lagi baru mulai usaha dan lain-lain, ya harus tetap berusaha terus karena pasti akan ada jalannya sih. Tapi kalau memang dari awal sudah berat dan lain-lain, lebih baik ganti bisnis atau ganti orang. Cuma dua itu pilihannya.